Selamat pagi, Tuan Besar, Nyonya Besar, Tuan Muda, Nona. Para pelayan menyapa dengan sopan semua anggota keluarga di rumah itu. Mereka tersenyum pada para pelayan dan membalas sapaan mereka. Kemudian duduk di kursi makan masing-masing. Kakek Harsa melihat ke atas meja makan dengan mengerutkan dahinya. Dia melirik ke asistennya. Sebelum dia bertanya, asistennya, Pak Herman, berbisik padanya. Setelah mendengar apa yang dibisikkan oleh asistennya, wajah kakek Harsa berseri-seri. Jadi hari ini kamu memasak sarapan sendiri, Andrea? Kakek Harsa bertanya pada Andrea. Andrea mengangguk dan berkata sopan. Iya kakek, aku juga membuat bubur candil untuk semua. Aku tidak tahu apakah akan sesuai dengan selera kakek atau tidak. Hanya aku dan Haris hari ini yang sarapan berbeda. Aku takut masakanku tidak sesuai, jadi aku hanya membuat untukku dan suamiku. Aku ingin mencoba masakanmu, Andrea. Kakek Harsa mencicipi bubur candil buatan Andrea. Andrea melirik ke arah suaminya yang duduk di sampingnya. Suaminya tenang menyantap sarapannya dan tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Mungkin apa yang sudah terjadi pagi ini tidak berimpak apapun baginya. Ini enak, kalian harus mencobanya. Suara kakek Harsa mengejutkan yang lainnya. Tidak lama kemudian mereka semua mencoba bubur buatan Andrea. Bukankah seharusnya kakek Harsa marah padaku karena aku masuk ke dapur tanpa sepengetahuannya? Mengapa mereka tidak memarahiku? Batin Andrea. Ini sangat enak, tolong masak ini lagi lain kali. Haris yang baru saja menghabiskan makanan di piringnya menatap Andrea dengan penuh cinta. Aktingnya sungguh keren. Andrea hanya mengangguk dan tersenyum pada suaminya. Tentu, baby. Semua mata yang ada di ruang makan itu melihat pasangan baru itu. Mereka semua menunjukkan pandangan yang hangat pada pasangan itu. Setelah Andrea mengantar suaminya sampai ke pintu depan, Ginny menghampiri Andrea. Andrea, mari kita pergi ke salon hari ini. Kita sebagai perempuan harus menjaga kecantikan kita. Ginny tersenyum pada Andrea. Oh, tapi aku ada kegiatan lain hari ini. Andrea mencoba menolak ajakan Ginny. Ayolah, temani aku. Hanya kita berdua, oke? Wisnu, apa skedulku untuk pagi ini? Untuk pagi ini, Nyonya Andrea ada kelas dengan make up artis Nyonya. Saya sudah mendaftarkan kemarin. Sesudah kita ke salon, aku akan mengenalkanmu pada make up artisku. Dia sangat profesional. Kamu juga bisa mendaftar di kelasnya jika kamu mau. Ginny masih mencoba merayu Andrea. Baiklah kalau begitu, ayo. Andrea tidak kuasa menolak ajakan Ginny. Akhirnya mereka berdua pergi ke salon ditemani oleh Wisnu. Sementara di ruang kerja kakek Harsa, Pak Herman masuk ke ruangan itu dengan membawa sebuah dokumen di amplop putih di tangannya.
Pak Herman menaruhnya di atas meja kerja kakek Hersa. Ini adalah informasi yang Anda tanyakan, Tuan. Pak Herman berkata dengan penuh sopan santun. Semuanya ada di sini. Iya, Tuan. Semua informasi ini saya dapatkan dari Miles, intel kita. Pak Lukman tidak berani menatap wajah kakek Hersa. Dia tahu jika ada kesalahan sedikit saja, dirinya tidak akan bisa melihat matahari terbit besok pagi. Bagus, kamu boleh pergi. Kakek Hersa mengambil amplop itu dan membukanya pelan-pelan. Dia melihat dengan teliti satu persatu. Setiap detail yang ada di dokumen itu membuat matanya terbelalak. Dia syok dengan isi dokumen itu. Setelah beberapa menit, kakek Hersa menyandarkan kepalanya ke kursi. Dia memanggil Pak Herman untuk memberitahu Ibu Weni untuk menemuinya di ruang kerjanya. Tok, tok, tok. Ayah, kamu mencariku. Ibu Weni melihat wajah kakek Hersa dengan penasaran. Tidak biasanya ayah mertuanya itu memanggilnya. Iya, duduklah. Aku ingin bicara denganmu. Baik, ayah. Ibu Weni kemudian duduk di depan kakek Hersa. Kakek Hersa menyodorkan dokumen itu pada Ibu Weni. Ayah, apakah ini benar? Wajah Ibu Weni syok setelah membaca dokumen yang ada di tangannya. Info ini didapatkan oleh Miles. Aku percaya padanya. Dia tidak mungkin memalsukan informasi ini. Kakek Hersa berbicara dengan nada serius. Lalu apa yang harus kita lakukan, ayah? Ibu Weni masih meragukan informasi ini. Terakhir kali dia melihat wanita itu saat dia sedang mengandung 7 bulan. Sebelum dia pindah ke Jakarta dengan suaminya. Setelah itu mereka pindah ke Inggris dan baru kembali ke Indonesia 3 tahun yang lalu. Untuk sekarang, mari kita ikuti permainan mereka. Kakek Hersa menatap Ibu Weni dengan serius dan tersenyum licik. Aku mengerti, ayah. Ibu Weni hanya mengangguk dan tidak bisa berbuat apa-apa di depan kakek Hersa. Ginny dan Andrea sedang melakukan pedicure di salon beauty. Sementara Wisnu menunggu kedua gadis itu di ruang tunggu VIP di salon itu. Ginny bertanya banyak hal pada Andrea, termasuk tentang lika-liku kehidupannya. Ginny, aku penasaran, mengapa kamu tidak menyukai mantan pacar Haris? Andrea bertanya pada Ginny. Dia operasi plastik, dan juga dia sangat arogan. Dia bilang dia mencintai suamimu, tapi dia berselingkuh di belakangnya. Siapa yang akan suka dengan orang seperti itu? Ginny menjawab pertanyaan Andrea dengan wajah sinis. Andrea memegang dagunya dan bertanya lagi pada Ginny. Bagaimana kalau ternyata aku juga operasi plastik? Apa kamu akan membenciku juga? Kamu operasi plastik? Apakah kamu akan berselingkuh juga? Dengan siapa? Wisnu. Ginny membombardir banyak pertanyaan pada Andrea. Andrea hanya tersenyum. Aku tidak akan membencimu jika kamu dengan Wisnu. Dia tampan dan gentleman,
seperti pangeran yang charming. Tidak seperti sepupuku yang seperti devil, jahat. Dia juga bodoh. Tenanglah, jika suatu saat kamu ingin melarikan diri dengan Wisnu, aku akan membantumu. Ginny menepuk punggung Andrea dan tersenyum tanpa sepengetahuannya. Setelah menyelesaikan berbagai treatment kecantikan di salon itu, Andrea dan Wisnu menuju ke studio dansa. Wisnu sudah membuat janji dengan instruktur dansa untuk kelas yang ini. Sementara Ginny dia pulang ke rumah.